Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Umat Katolik Keuskupan Agung Merauke yang Tuhan Yesus kasihi, kembali kita bertemu dalam renungan harian teristimewa dalam Tri Hari Suci di Jumat Agung ini yang dipancarkan oleh Komsos Keuskupan Agung Merauke. Saudara-saudara yang terkasih, terlebih dulu kita mendengarkan sekelumit kisah sengsara Tuhan Yesus dari kisah sengsara yang akan dibacakan. Tapi pada saat ini kita mendengar sekelumit dari kisah sengsara Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita mendengarkannya. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus ditangkap. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, keluarlah ia dari situ bersama-sama dengan murid-muridnya, dan mereka pergi ke seberang sungai Kidron. Di situ ada sebuah taman, dan ia masuk ke dalam taman itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Yudas yang mengkhianati Yesus tahu juga tempat itu, karena Yesus sering berkumpul di situ dengan murid-muridnya. Maka datanglah Yudas juga ke situ dengan sepasukan prajurit dan penjaga-penjaga bait Allah yang disuruh oleh imam-imam kepala dan orang-orang Farisi, lengkap dengan lentera, suluh, dan senjata. Maka Yesus yang tahu semua yang akan menimpa dirinya, maju ke depan dan berkata kepada mereka, "Siapakah yang kamu cari?" Jawab mereka, "Yesus dari Nazaret." Katanya kepada mereka, "Akulah dia." Yudas yang mengkhianati dia berdiri juga di situ bersama-sama mereka. Ketika ia berkata kepada mereka, "Akulah dia," mundurlah mereka dan jatuh ke tanah. Maka ia bertanya pula, "Siapakah yang kamu cari?" Kata mereka, "Yesus dari Nazaret." Jawab Yesus, "Telah kukatakan kepadamu, akulah dia. Jika aku yang kamu cari, biarkanlah mereka ini pergi." Demikian hendaknya supaya genaplah firman yang dikatakannya, "Dari mereka yang engkau serahkan kepadaku, tidak seorang pun yang kubiarkan binasa." Lalu Simon Petrus yang membawa pedang, mengunus pedang itu, meletakkannya kepada hamba imam besar dan memutuskan telinga kanannya. Nama hamba itu Malkus. Kata Yesus kepada Petrus, "Sarungkan pedangmu itu. Bukankah aku harus minum cawan yang diberikan Bapa kepadaku?" Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Umat Allah yang dikasihi Tuhan, telah kita melewati 40 hari masa Prapaskah, puasa, pantang, dan beramal. Dan kembali kita masuk Tri Hari Suci, dan hari ini adalah hari Jumat Agung, di mana Yesus Kristus mengalami sengsara, siksaan, mengalami penderitaan, dan disalibkan, wafat di kayu salib. Kisah sengsara dari Tuhan Yesus yang punya kandungan mendalam, punya kandungan penyelamatan ilahi. Sehingga setiap orang
yang dibaptis lalu bergabung menjadi orang Kristen, menjadi orang Katolik dan percaya kepada Yesus, kisah sengsara ini biar dibaca ulang-ulang, tetap memberi arti yang mendalam dalam segi kehidupan manusia. Mentalitas, perilaku, seluruh tata kehidupan kita, ketertiban hidup rohani, dan semua dimensi kehidupan manusia terkandung dalam peristiwa sengsara Tuhan kita Yesus Kristus ini. Begitu dahsyat dan mendalam, memberikan arti yang sungguh sangat mendalam dan kaya dengan nilai-nilai kehidupan manusia, nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai yang Tuhan Yesus tunjuk bagi kita seorang pengikut Yesus Kristus. Nilai-nilai yang Tuhan Yesus tunjuk untuk bagaimana kalau kita mengikuti dan menjalankannya, itulah jalan menuju surga, menuju Allah Bapa di surga. Itulah yang Yesus ajarkan. Tentang penderitaan ini, apakah dia mempersalahkan orang-orang tertentu, bahkan mempersalahkan Tuhan Allah? Tidak. Terhadap Petrus yang nanti menyangkal dia tidak mempersalahkan dia. Terhadap Yudas Iskariot yang mengkhianati dia tidak mempersalahkan dia. Terhadap Allah Bapa di surga, apakah dia bersungguh dan mempersalahkan Allah Bapa di surga? Tidak. Kata-kata yang keluar dari mulut Yesus ialah, "Ya Bapa, apakah boleh cawan ini berlalu daripadaku?" Saudara-saudara umat Katolik yang terkasih, nilai-nilai itu yang Tuhan Yesus tunjukkan kepada kita. Begitu hebat dan begitu mendalam pemahaman akan arti salib bagi manusia dan teristimewa bagi kita orang Katolik, pengikut-pengikut Yesus Kristus yang setia. Melalui peristiwa Jumat Sengsara ini, Jumat Agung, melalui tindakan kita untuk tunduk dan menyembah Dia. Kali ini kita tidak cium salib. Memang karena masa pandemi COVID, sehingga itu tidak memberi kemungkinan kepada kita untuk seluruh orang satu persatu maju untuk di tempat yang sama kita mencium kaki Yesus. Tetapi kita diberi kesempatan untuk membungkuk dan memberi penghormatan kepada Yesus, menyembah Dia, dan melalui nyanyian-nyanyian kita memberikan pujian penyembahan yang mendalam kepada Allah Bapa di surga yang punya rencana keselamatan kepada manusia, dan juga Allah yang tidak tanggung-tanggung mau turun menghampiri manusia melalui Yesus Kristus Putranya. Saudara-saudara yang terkasih, itulah renungan yang dapat saya sampaikan pada Jumat Agung ini, Jumat Sengsara, di mana kita semua berkumpul. Bukan saja kita di sini di Merauke, tetapi seluruh Papua, seluruh Indonesia, seluruh dunia umat Kristiani merayakan Jumat Agung ini sebagai perayaan yang agung, di mana Yesus menderita sengsara, wafat, dan dimakamkan. Peristiwa itu yang kita rayakan dan kita agungkan, sehingga peristiwa-peristiwa ini tidak membosankan kita, tetapi selalu kita kenang dan kita rindukan terus-menerus sebagai jalan keselamatan, jalan lurus menuju surga. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.